Hai teman-teman, berikut ini penyusunan skala psikologi dari kelompok 5 mengenai adiksi internet. Berikut ini adalah daftar nama kelompok dari kami. Video kami selanjutnya akan membahas mengenai alat ukur adiksi internet ini seperti apa, metode dan blueprintnya, hasil diskusi dari hasil pembahasan, lalu kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Wabah pandemi COVID-19 yang telah beredar di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 membuat cemas masyarakat Indonesia karena berita ini telah beredar di televisi, media massa maupun media sosial. Untuk mengurangi serta mengantisipasi penyebaran virus ini menjadi semakin banyak, akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk mengurangi atau membatasi kegiatan di luar rumah. Semua kegiatan bersekolah, perkuliahan maupun pekerjaan dilakukan dari dalam rumah. Istilahnya yaitu work from home. Dampak dari pandemi ini juga dirasakan oleh mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, di mana surat edaran yang dikeluarkan pada bulan April tahun 2020 membuat mahasiswa harus melakukan perkuliahan secara online atau daring dari rumah masing-masing. Bagi mahasiswa angkatan 2019, hal ini merupakan hal yang tidak mudah karena mereka harus mengalami masa peralihan yang tadinya perkuliahan dan juga pengerjaan tugas dilakukan secara offline, sekarang harus dilakukan secara online, di mana menggunakan akses internet. Saat ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apalagi bagi para remaja masa kini, ditambah lagi pada masa pandemi yang melakukan kegiatan harus dari dalam rumah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan perlu mengakses internet. Namun, di sisi lain, internet memiliki dampak yang buruk dan juga dampak yang baik bagi penggunanya. Menurut Young dan kawan-kawan, pada tahun 2015, kemudahan dan kecanggihan internet yang ditawarkan yang tidak perlu diragukan sehingga membawa dampak positif bagi penggunanya di dunia global saat ini. Di sisi lain, dampak negatif dari penggunaan internet ini yaitu munculnya perilaku adiksi atau ketergantungan atau kecanduan terhadap internet karena pemakaian internet yang melampaui batas. Remaja yang mengalami adiksi internet seringkali merasakan susah tidur, konflik dengan keluarga, masalah perkuliahan, depresi, stres, dan juga suasana hati yang susah ditebak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marketer pada tahun 2013, hampir 70% penggunaan internet di Indonesia berusia sekitar 15 hingga 22 tahun. Mereka menghabiskan waktu menggunakan internet lebih dari 3 jam dalam sehari. Penelitian di atas menunjukkan penggunaan internet pada remaja sangat besar, sehingga internet itu tidak dapat terlepas lagi. Adiksi internet adalah suatu perilaku yang menimbulkan kecanduan karena tidak mampu mengendalikan penggunaan internet pada aplikasi online secara berlebihan dan berdampak pada kehidupan individu yang merugikan. Menurut Kosgevit, Karila, dan Bailey pada tahun 2000. Yang pertama, di dalam video ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, partisipan dan prosedur. Subjek di dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2019 dengan tahap perkembangan masuk ke dalam remaja akhir yang berusia 18 sampai 21 tahun. Jumlah subjek di dalam penelitian ini adalah 61 orang, yang dimana usia 19 tahun sebanyak 9 orang, yang berumur 20 tahun sebanyak 35 orang, dan yang berusia 21 tahun sebanyak 17 orang. Yang kedua ada pengambilan sampel dan data. Pemilihan subjek yang dilakukan peneliti yaitu dengan teknik sampel sukarela atau yang biasa disebut dengan voluntary sampling, bagian dari sampel non-probabilitas. Untuk memperoleh data dari subjek, kami menggunakan platform Google Form. Hal ini dilakukan mengingat adanya pandemi yang tidak memungkinkan untuk menyebar kuesioner secara langsung. Itulah mengapa kami menggunakan platform Google Form untuk memperoleh data.
Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Alat ukur yang kami gunakan di dalam pengukuran ini adalah menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Likert pada tahun 1932. Nah, ada dua bentuk pertanyaan dalam penggunaan skala Likert ini. Yang pertama itu ada pertanyaan favorable dan yang kedua itu ada pertanyaan unfavorable. Untuk pertanyaan favorable ini merupakan pertanyaan yang positif, sedangkan pertanyaan unfavorable itu merupakan pertanyaan yang negatif. Pertanyaan positif ini diberi skor 4, 3, 2, 1, sedangkan untuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 4 menurut Tauke DKK tahun 2019. Nah, di dalam penelitian Likert ini kami menggunakan 4 indikator. Sekarang yang ketiga, saya akan membahas tentang definisi operasional. Adiksi internet dapat didefinisikan sebagai aktivitas individu dalam penggunaan media online secara berlebihan tanpa mengingat waktu. Individu menganggap bahwa internet merupakan suatu kegiatan yang asik dan dapat mengubah suasana hati seseorang sehingga individu akan menarik diri dari lingkungannya. Akses media online secara berlebih dapat menimbulkan masalah interpersonal dan intrapersonal pada individu. Hal ini dapat terjadi secara berulang jika individu tidak bisa mengatur penggunaan media online-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dan indikator. Adapun aspek-aspek yang dijabarkan oleh Griffith diantaranya ada 6. Yang pertama itu ada silence. Individu menunjukkan keadaan di mana penggunaan internet menjadi aktivitas yang paling penting dalam kehidupan individu yang cenderung mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku yang terdiri dari 2 indikator. Yang pertama itu internet menjadi aktivitas terpenting yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, di dalam indikator ini terdapat satu item favorable dan juga satu item unfavorable. Yang kedua, individu mengorbankan kegiatan seperti hobi, prestasi akademik, bahkan mental dan fisik serta kesehatan. Di dalam indikator ini terdapat 4 item favorable dan 4 item unfavorable. Yang kedua, ada mood modification. Individu menunjukkan perubahan emosi setelah penggunaan internet, baik untuk strategi coping atau sesuatu yang menyenangkan. Mood modification terdiri dari 2 indikator, yaitu yang pertama, individu menggunakan internet untuk pelarian diri saat ada masalah. Dalam indikator ini terdiri dari 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Yang kedua, internet mempengaruhi suasana hati individu. Di dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Yang ketiga ada tolerance. Individu menunjukkan peningkatan intensitas penggunaan internet untuk mencapai mood modification. Tolerance sendiri terdiri dari 6 indikator, yaitu yang pertama, individu tidak mampu mengontrol diri dalam pemakaian internet. Dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Yang kedua, indikator kedua, individu merasa durasi waktu bermainnya harus terpenuhi agar tidak terjadinya efek perubahan mood. Dalam indikator ini terdiri dari 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Indikator ketiga, individu mengalami jam tidur yang tidak teratur. Dalam indikator ini terdiri dari 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Indikator keempat, individu memiliki citra diri yang buruk. Dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Indikator kelima, individu menciptakan alter ego online yang ideal. Dalam indikator ini terdapat 3 item favorable dan 3 item unfavorable. Lalu yang terakhir, indikator keenam, individu menggunakan internet untuk meningkatkan kadar dopamin guna untuk menciptakan perasaan bahagia. Nah, di dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan juga 1 item unfavorable. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Aspek keempat adalah withdrawal. Terdiri dari 5 indikator. Indikator pertama yaitu individu akan merasa gelisah ketika penggunaan internetnya dikurangi. Dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Indikator kedua yaitu individu akan merasa marah ketika penggunaan internetnya diberhentikan. Dalam indikator ini terdapat 2 item favorable dan 2 item unfavorable. Kemudian indikator ketiga yaitu individu mudah tersinggung dan cemas. Terdapat 2 item favorable dan 2 item unfavorable. Indikator keempat yaitu individu menarik diri sebagai bentuk ekspresi konflik verbal dan fisik terhadap orang tuanya. Terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Dan indikator kelima yaitu individu menunjukkan perilaku depresi ketika penggunaan internet dikurangi.
indikator ini terdapat 2 item favorable dan 2 item unfavorable. Selanjutnya, aspek kelima adalah konflik, terdiri dari 5 indikator. Indikator pertama yaitu individu mengalami permasalahan kesehatan fisik. Indikator kedua yaitu individu terlalu asik dengan dunia maya sehingga menimbulkan turunnya rasa kemanusiaan. Indikator ketiga yaitu individu memiliki rasa ketidakpuasan akan hidupnya. Kemudian indikator keempat yaitu individu tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan indikator kelima yaitu individu memilih kenikmatan jangka pendek dan mengorbankan hubungan pribadi. Masing-masing indikator terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable di dalamnya. Aspek terakhir atau aspek keenam adalah relapse, terdiri dari 1 indikator yaitu upaya keberhasilan untuk mengendalikan perilaku penggunaan internet secara berlebihan. Dalam indikator ini terdapat 1 item favorable dan 1 item unfavorable. Selanjutnya adalah analisis statistik. Dalam analisis statistik terdapat validitas, reliabilitas, analisis item, dan norma. Dalam buku Anastasi dan Urbina halaman 113, validitas adalah suatu alat tes untuk mengukur dan melihat seberapa baik alat tes tersebut. Ada 3 jenis uji validitas alat ukur, yaitu content validity, criterion validity, dan construct validity. Kami menggunakan uji validitas content validity dan jenis content validity adalah face validity untuk melakukan penelitian ini. Kami melihat dari kesesuaian antara item dengan sumber materi utama untuk uji content validity dan untuk face validity menyangkut penelitian item dari beberapa nilai. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas merujuk sejauh mana skor yang diperoleh dari tes dapat konsisten ketika dilakukan tes ulang dengan kesempatan yang berbeda untuk memperoleh tingkat keyakinan dan kepercayaan. Menurut Urbina tahun 2004, uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur item pernyataan dalam adiksi internet dengan kriteria skor reliabilitas. Selanjutnya, analisis item. Analisis item menurut Urbina tahun 2004 adalah teknik yang digunakan secara keseluruhan untuk meneliti karakteristik item dan evaluasi kualitasnya selama proses pembuatan dan konstruksi tes. Dalam analisis item ini, kami menggunakan corrected item total correlation, menggunakan kriteria ASWAT tahun 2012 dengan diskriminasi item minimal sebesar 0,30. Lalu yang terakhir adalah norma. Menurut Nazori dan Dewanti tahun 2017, norma adalah standar skor yang ditentukan dalam suatu kelompok yang digunakan untuk dasar skor pada individu. Dalam menentukan norma, langkah-langkah yang kami lakukan adalah menentukan nilai minimal, nilai maksimal, menentukan range, mencari nilai min, dan kemudian menghitung standar deviasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil pengujian. Nah, untuk hasil pengujian yang pertama adalah validitas. Untuk hasil dari uji consent validity alat ukur kami melihat dari kesesuaian item yang digunakan dengan sumber materi yang kami gunakan. Alat ukur kami ini terdiri dari 6 aspek, 21 indikator, 58 item. Nah, untuk item ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu favorable dan unfavorable. Untuk item favorable kami terdiri dari 29 item dan item unfavorable kami juga terdiri dari 29 item. Kami juga mengkategorikan alat ukur face validity kami ke dalam kategori yang cukup. Karena ketika kami melakukan face validity, beberapa item yang sudah kami buat mendapatkan respon atau timbal balik dari item-item itu, seperti contohnya item yang sulit dipahami, kalimatnya kurang komunikatif, atau bahasanya sulit dimengerti. Yang berikutnya adalah reliabilitas. Teknik pengujian reliabilitas kami menggunakan teknik Alpha-Cronbach dengan menggunakan SPSS versi 25 yang kami lakukan sebanyak 3 putaran. Pada putaran pertama, kami menemukan adanya item yang gugur sebanyak 16 item. Nah, item tersebut itu nomornya 2, 6, 8, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 45, 47, 52, 57, dan 58. Untuk putaran yang kedua, terdapat 3 item kami yang gugur, yaitu item nomor 9, 14, dan 19.
Sedangkan untuk putaran ketiga tidak ada item yang gugur. Hasil uji reliabilitas dari kelompok kami adalah 0,932. Berdasarkan kriteria tabel Alpha-Cronbach, alat ukur kami memiliki kriteria reliabilitas alat ukur yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu ada analisis item. Analisis item berdasarkan kriteria dari Aswar bahwa untuk dikatakan valid dari item tersebut skornya harus di atas 0. Halo, perkenalkan nama saya Maria Marcelina Desi Van Ratih, NIM 80 2019 108. Berdasarkan 58 item yang telah kami buat, tersisa 39 item dan selebihnya 19 item tersebut tidak valid atau gugur. Nah, dalam proses perhitungan ini dilakukan sebanyak 3 kali putaran baru kami memperoleh 39 item yang valid tersebut. Lalu selanjutnya untuk tabel kategorisasi. Untuk kategori rendah sendiri dengan normal 58 kurang dari sama dengan X kurang dari 116, frekuensinya 19 dengan persentasenya 31,1%. Lalu untuk kategori sedang normalnya terdapat 116 kurang dari sama dengan X kurang dari 174, frekuensi 41, persentase 67,2%. Lalu untuk kategori tinggi normanya adalah 174 kurang dari sama dengan X kurang dari 232 dengan frekuensi 1, persentasenya 1,6%. Nah, dari penjelasan tabel tersebut kita dapat melihat bahwa frekuensi terbanyak itu jatuh pada kategori sedang dengan frekuensinya 41 orang, persentasenya 67,2% yang berada dalam adiksi internet. Lalu untuk yang berada pada kategori rendah teradiksi internet sebanyak 19 orang, dan terakhir dengan kategori tinggi ini masuk dalam 1 orang dengan kategori teradiksi internet sangat tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi. Dari penelitian yang kami lakukan, proses perhitungan ini kami lakukan sebanyak 3 kali dengan memenuhi kriteria Aswar. Dari 58 item, ada beberapa item yang tidak valid maupun yang valid. Subjek penelitian yang kami gunakan adalah mahasiswa UKSP, Fakultas Psikologi Angkatan 2019, dengan kriteria mahasiswa berusia 18-21 tahun. Berdasarkan hasil yang telah kami ambil, nilai reliabilitas alat ukur kami sebesar 0,933, di mana berdasarkan tabel Alpha-Cronbach, nilai kami masuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa alat ukur kami dapat dijadikan alat ukur yang baku. Dan berdasarkan tabel kategorisasi norma dari hasil penelitian yang kami lakukan, sebanyak 41 subjek masuk ke dalam kategori adiksi internet sedang, 19 orang masuk ke dalam kategori adiksi internet rendah, dan 1 orang masuk ke dalam kategori adiksi tinggi. Hal ini dikarenakan pemakaian internet yang melampaui batas dan tidak teratur pada waktu pemakaiannya. Menurut Young dan Roger, dampak negatif dari internet membuat seseorang menjadi malas untuk berinteraksi di dunia nyata karena merasa lebih menyenangkan untuk berinteraksi dengan teman online, sehingga mengakibatkan kurangnya rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan tentang bagian dari kesimpulan kami. Jadi berdasarkan skala psikologi yang kami buat, dari 58 item, sebanyak 19 item tidak valid dan 38 item valid. Hal tersebut disebabkan karena nama saya Miranda Wawin, hasil dari uji validitas, reliabilitas, dan analisis item, di mana 19 item ini tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan 19 item ini gugur. Kami melakukan uji analisisnya itu sebanyak 3 kali putaran, di mana pada putaran pertama itu ada 16 item yang gugur, dan pada putaran kedua
itu ada 3 item yang gugur dan pada putaran ketiga tidak ada sama sekali. Seperti yang teman-teman saya juga sudah jelaskan bahwa hasil dari uji reliabilitas kami adalah 0,933. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa kami memiliki alat ukur untuk adiksi internet yang reliable dan valid. Kami juga merekomendasikan kepada teman-teman bahwa saat ini tuh internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Hampir semua kegiatan perkuliahan, pekerjaan, atau kegiatan apapun itu membutuhkan internet. Ini merupakan faktor pemicu seseorang menjadi adiksi internet. Untuk itu kita perlu mengatur waktu dalam pemakaian internet kita sehari-hari sehingga ini tidak menyebabkan terjadinya adiksi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.